Selamat bertemu kembali dengan channel pembelajaran matematika untuk SMP. Kali ini kita akan membahas latihan ujian sekolah tahun 2022 bagian kedua. Soal yang pertama, suku ke-10 atau U10 dari barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya adalah. Mari kita coba selesaikan bersama-sama. Dari barisan 2, 6, 12, 20, 30, kita lihat bahwa dari 2 ke 6 ini ditambah 4, kemudian ditambah 6, tambah 8, tambah 10. 2 ditambah 4, 6, tambah 6, 12, tambah 8, 20, tambah 10, 20. Selanjutnya pada selisih yang kedua, yaitu membentuk barisan bilangan yang baru 4, 6, 8, 10. Di sini memiliki beda adalah tambah 2, jadi bedanya 2. Berarti barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30 merupakan barisan bilangan bertingkat. Maka kita ingat rumus umum untuk barisan bilangan bertingkat, UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Untuk mendapatkan UN atau rumus umumnya, kita harus mencari nilai A, B, dan C, di mana selisih yang kedua dari barisan bilangan, yaitu 2, ini sama dengan 2A. Kemudian selisih suku pertama dan suku kedua dari barisan bilangan 4, ini nilainya sama dengan 3A ditambah B. Sedangkan suku pertama dari barisan bilangan sama dengan A tambah B tambah C. Sehingga di sini kita dapat mencari nilai A, B, dan C. Kita mulai dari 2A sama dengan 2, berarti A sama dengan 1. Selanjutnya A sama dengan 1, kita substitusi ke 3A tambah B sama dengan 4, sehingga kita dapatkan B sama dengan 1. Kemudian A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Ini kita substitusi ke A tambah B tambah C sama dengan 2. Berarti 1 tambah 1 tambah C sama dengan 2. Berarti di sini kita peroleh C sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A, B, dan C. Kita substitusikan ke rumus umum. UN sama dengan AN kuadrat ditambah BN tambah C. Menjadi UN sama dengan 1N kuadrat ditambah 1N ditambah 0. Atau UN sama dengan N pangkat 2 ditambah N. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Maka kita dapatkan U10 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 10 sama dengan 110. Untuk mencari U10 atau suku ke-10 dari barisan bilangan ini, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Dari barisan 2, 4, 12, 20, 30. Suku pertama ke suku kedua ditambah 4. Suku kedua, ketiga tambah 6. Selanjutnya tambah 8. Tambah 10, nanti tambah 12, tambah 14, dan seterusnya sampai kita dapatkan suku ke-10. Soal selanjutnya, gambar di samping merupakan bidang koordinat kartesius. Jika G merupakan titik acuannya atau merupakan titik pusat koordinat, maka koordinat titik K dan titik H berturut-turut adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Yang pertama, pergeseran dari titik G ke titik K.
adalah 3 satuan ke kiri dilanjutkan 2 satuan ke bawah. Ingat, pada bidang kartesius pergeseran mendatar, kalau ke kiri berarti negatif, ke kanan berarti positif. Untuk pergeseran vertikal, kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Karena pergeseran dari titik G ke titik K adalah 3 satuan ke kiri dilanjutkan 2 satuan ke bawah, maka kita dapatkan bahwa koordinat titik K adalah min 3, min 2. Selanjutnya pergeseran dari titik G ke titik H, 4 satuan ke kanan dilanjutkan 3 satuan ke atas. Dengan demikian kita peroleh bahwa koordinat titik H adalah 4,3. Soal selanjutnya, perhatikan diagram panah di samping. Relasi dari himpunan K hingga himpunan L adalah, mari kita coba selesaikan bersama. Kita perhatikan himpunan, pasangan himpunan atau relasi dari himpunan K ke himpunan L, di mana K ini sebagai daerah asal domain, L sebagai daerah kawan atau kodomain. Di sini kita akan mencari aturan atau rumus yang memasangkan anggota K dengan anggota L, yaitu min 3 berpasangan dengan min 6, min 1 berpasangan dengan min 2, 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4. Maka di sini ternyata kita peroleh bahwa relasi dari himpunan K ke himpunan L di sini adalah min 3, ini titik-titik dari min 6. Min 1 titik-titik dari min 2, 1 titik-titik dari 2, 2 titik-titik dari 4. Maka relasi yang tepat adalah setengah dari. Soal selanjutnya, perhatikan persamaan garis berikut. Persamaan pertama, 2, 3, dan 4. Berdasarkan persamaan garis di atas, garis-garis yang saling sejajar adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Langkah yang harus kita lakukan di sini adalah kita mencari gradien dari setiap persamaan garis di atas. Maka yang pertama, 2Y kurang X sama dengan 10. Untuk mencari gradien, maka persamaan ini kita ubah menjadi bentuk 2Y sama dengan X tambah 10. Selanjutnya koefisien dari Y harus kita jadikan 1, maka menjadi Y sama dengan setengah X ditambah 5. Maka persamaan ini adalah gradiennya sama dengan setengah. Kemudian persamaan garis yang kedua, 2Y tambah X tambah 3 sama dengan 0. Kita ubah, langkahnya sama seperti persamaan garis yang pertama, 2Y sama dengan min X kurang 3. Maka Y sama dengan min setengah X kurang 3/2. Berarti di sini gradiennya adalah min 1/2. Kemudian persamaan garis yang ketiga, 2Y sama dengan 5 ditambah 4X. Berarti di sini menjadi Y sama dengan 2X ditambah 5/2. Jadi gradiennya sama dengan 2. Selanjutnya yang keempat, 2X tambah 4Y kurang 3. Berarti 4Y sama dengan 2X tambah 3. Kalau gitu Y sama dengan setengah X tambah 3/4. Maka gradiennya adalah setengah. Kita harus ingat bahwa garis-garis sejajar memiliki gradien yang sama. Maka kita perhatikan gradien dari setiap persamaan garis di atas. Ternyata gradien yang sama adalah untuk garis pertama dan garis
keempat. Artinya garis-garis yang saling sejajar adalah garis pertama dan garis keempat. Soal selanjutnya, harga 2 buku Rp1.000 lebih mahal dari harga sebuah pulpen. Sedangkan harga 4 buku dan 3 pulpen adalah Rp12.000. Jika Hadi membeli 5 buku dan 4 pulpen, maka harga yang harus dibayar Hadi adalah, mari kita coba selesaikan bersama. Pertama kita misalkan buku sama dengan B dan pulpen sama dengan P. Maka pertama kita dapatkan persamaan 2B kurang P sama dengan 1000. Ini dari kalimat harga 2 buku Rp1.000 lebih mahal dari harga sebuah pulpen. Kemudian persamaan kedua, di mana harga 4 buku dan 3 pulpen adalah Rp12.000. Maka kita dapatkan persamaan 4B tambah 3P sama dengan Rp12.000. Selanjutnya kita pakai metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Maka persamaan pertama di sini kita kalikan 2, persamaan kedua kita kalikan 1. Persamaan pertama menjadi 4B kurang 2P sama dengan 2000. Persamaan kedua kalikan 1, tetap ya, 4B tambah 3P sama dengan 12.000. Kemudian ini kita kurangkan, maka diperoleh min 5P sama dengan min 10.000. Berarti P sama dengan 2000. Selanjutnya P sama dengan 2000, kita substitusikan. Di sini kita substitusi ke persamaan pertama, yaitu 2B kurang P sama dengan 1000. Jadi 2B kurangi 2000 sama dengan 1000, 2B sama dengan 3000, maka B sama dengan 1500. Maka di sini sudah kita dapatkan nilai B itu 1500 atau harga buku. Kemudian nilai P Rp2.000, ini harga pulpen. Maka harga yang harus dibayar oleh Hadi untuk 5 buku dan 4 pulpen sama dengan 5B tambah 4P sama dengan 5 kali Rp1.500 tambah 4 kali Rp2.000 sama dengan Rp7.500 ditambah Rp8.000 sama dengan Rp15.500. Soal selanjutnya, seorang pekerja dari atas gedung setinggi 15 meter melihat 2 mobil di arah berlawanan, masing-masing dengan jarak pandang 17 meter dan 25 meter. Jarak antara kedua mobil yang dilihat oleh pekerja tersebut adalah, mari kita coba selesaikan bersama. Pertama kita buat sketsanya. Dari atas gedung, seorang pekerja melihat 2 mobil dari arah berlawanan. Saya yang satu dari sebelah barat, berarti yang satu ada di sebelah timur. Kemudian dari ketinggian tersebut, melihat mobil dengan jarak pandang 25 meter. Kemudian mobil yang satu dengan jarak pandang 17 meter, di mana tinggi gedung adalah 15 meter. Maka kita akan mencari jarak kedua mobil tersebut. Misalnya di sini kita beri nama titik A, B, C. Yang akan kita cari adalah berapakah panjang AC. Maka di sini kita bisa mencari panjang AB terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka AB sama dengan akar kuadrat dari 17 kuadrat kurangi 15 kuadrat, sama dengan akar kuadrat dari 289 kurangi 225 sama dengan akar kuadrat 64 sama dengan 8. Kemudian BC sama dengan akar kuadrat dari 25 meter kuadrat dikurangi 15 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 625 kurangi 225 sama dengan akar kuadrat dari 400 sama dengan 20. Jarak antara kedua mobil ini sama dengan jarak AB ditambah BC. 8 ditambah 20, jadi 28 meter. Artinya jarak antara kedua mobil yang dilihat oleh pekerja
dari atas gedung tersebut adalah 28 meter. Soal selanjutnya, gambar di samping merupakan 5 segi 4 beraturan TABCD. Jika panjang rusuk alas 16 cm dan tinggi limas 15 cm, maka luas limas adalah. Mari kita coba selesaikan bersama. Perlu kita ketahui bahwa limas segi 4 beraturan itu artinya limas dengan alas berupa persegi. Jadi dari limas TABCD berarti panjang rusuk alasnya 16 cm. Kemudian jarak atau tinggi limas di sini adalah 15 cm. Kemudian jarak antara titik pusat limas, yaitu titik potong antara diagonal alas ke rusuk alas adalah setengah dari panjang rusuk, yaitu 8 cm. Nah, di sini kita akan bisa menentukan tinggi sisi tegak limas, yaitu dengan teorema Pythagoras. Di sini tinggi sisi tegak ini bisa kita cari dengan teorema Pythagoras menjadi sama dengan akar kuadrat dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 17. Artinya tinggi sisi tegaknya adalah 17. Selanjutnya kita bisa mencari luas limas, di mana luas limas itu sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak, sama dengan alasnya berupa persegi, berarti 16 kali 16. Kemudian sisi tegaknya masing-masing berupa segitiga sama kaki yang kongruen, maka sama dengan 4 kali 16 kali 17 dibagi 2. 16 adalah alas segitiga atau alas sisi tegak, 17 adalah tinggi sisi tegak, menjadi tinggi segitiga. Sama dengan 16 kali 16 adalah 256 ditambah 544, maka sama dengan 800 cm persegi. Jadi luas limas TABCD adalah 800 cm persegi. Demikian tadi pembahasan latihan ujian sekolah bagian kedua. Semoga bermanfaat dan terima kasih.